Salam, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang gak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih buat semua rekan pejuang kehidupan yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai. Sehingga channel ini terus berkembang untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan. Nah, kita tahu semua tentang Nabi Yunus, ya. Kita tahu ceritanya, ya, di mana Nabi Yunus ini disuruh Tuhan ke sebuah kota, ke Niniwe, ya, untuk memberitakan firman Tuhan supaya kota itu bertobat, karena itu adalah kota yang berdosa. Nah, tetapi di dalam perjalanannya Yunus mencoba jauh dari hadapan Tuhan, ya. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tetapi malah dia pergi ke kota Tarsis, ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menunjukkan reaksinya ketika Yunus ini mencoba jauh daripada Tuhan, ya. Ketika Nabi Yunus coba jauh dari hadapan Tuhan, maka Tuhan menurunkan angin ribut dan badai besar. Bukan itu saja, malahan orang-orang yang sekapal dengan Nabi Yunus ini yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Artinya berimbas kepada orang lain. Kemudian Nabi Yunus dicampakkan oleh orang-orang yang satu kapal dengan dia. Setelah mereka mengetahui bahwa penyebab badai, penyebab topan itu adalah Nabi Yunus. Ya, karena apa? Karena Yunus mencoba jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian ketika dia dicampakkan ke dalam laut, maka Tuhan mengutus ikan besar untuk menelan Yunus. Ya. Nah, ketika Yunus mencoba jauh dari hadapan Tuhan, maka hal itulah yang terjadi dalam dirinya. Nah, kemudian Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak kekurangan cara dan metode untuk mengembalikan orang yang coba jauh dari hadapan Tuhan, ya. Sekalipun Nabi Yunus mencoba jauh dari hadapan Tuhan, namun Tuhan tidak kekurangan cara dan metode untuk membuat Yunus berbalik kembali kepada Tuhan, ya. Tuhan menggunakan angin ribut dan badai besar agar Yunus berbalik kepada Tuhan. Tuhan menggunakan orang-orang yang sekapal dengan Nabi Yunus sehingga dia dicampakkan ke dalam laut, dan Tuhan juga menggunakan ikan yang besar sehingga dia ditelan oleh ikan yang besar. Nah, kemudian Tuhan juga menunjukkan kuasa dan mujizatnya kepada orang yang mau kembali kepada Tuhan, ya. Alkitab mencatat Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Kita tahu kalau di dalam perut ikan tidak ada oksigen. Ketahanan manusia itu tanpa oksigen ya paling lama itu 5 menit, 10 menit. Ya, katakanlah yang paling hebat 15 menit, ya, ini manusia super itu. Dia tanpa oksigen. Nah, kita bisa bayangkan 3 hari 3 malam tanpa oksigen di dalam perut ikan. Artinya secara ilmu kesehatan, ya, ilmu kedokteran, ini Yunus ini udah meninggal posisinya. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, artinya 3 hari 3 malam tanpa oksigen. Ya, secara ilmu kedokteran ini sudah dinyatakan meninggal, ya. Nah, tetapi Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, ya. Yang sakit dia sembuhkan, yang buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, yang mati, yang meninggal bisa hidup kembali, ya. Karenanya rekan pejuang hamba Tuhan, ya, melalui kisah Nabi Yunus ini sekali lagi, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, ya, namun dia tegas. Dia penuh kasih, tapi kasihnya tidak kebablasan. Kalau kasih kebablasan membuat kita manja, membuat kita mengke, ya. Tapi kalau dia penuh kasih namun tegas, ya, dia membuat kita menjadi mandiri. Dia membuat kita menjadi pribadi yang disiplin, ya.
Tuhan mengasihi Nabi Yunus yang sudah mencoba menjauh dari hadapannya, ya, melalui ketegasan-ketegasan yang Tuhan terapkan terhadap Nabi Yunus, ya. Kasih Tuhan bukanlah kasih yang kebablasan, ya, tetapi kasih Tuhan itu kasih yang penuh dengan ketegasan. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya, jadilah kita pribadi yang jangan mencoba menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kalau kita coba-coba menjauh dari Tuhan, maka apa yang dialami Yunus ini bisa saja kita alami. Ya, mungkin kita tidak dihantam badai besar, angin besar, tetapi mungkin kita dihantam masalah besar. Ya, mungkin kita tidak dimakan oleh ikan besar, tetapi mungkin kesehatan kita dimakan, atau mungkin keuangan kita dimakan, ya, sehingga mengakibatkan kita mati. Seperti Yunus dimakan ikan besar, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, itu secara kedokteran dikatakan, ya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik, ya. Segala perkara, ya, itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mau bertobat. Karena ketika di dalam perut ikan, Yunus berteriak kepada Tuhan, minta ampun, sehingga dari dalam dunia orang mati pun Tuhan bisa mengangkat dia kembali. Ya, jadilah kita pribadi yang tetap terus dekat dengan Tuhan. Ya, hidup dekat dengan Tuhan. Jangan coba-coba jauh dari hadapan Tuhan. Ya, nanti rekan pejuang kehidupan bisa baca di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, di situ komplit sekali. Ya. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.